Awalnya, saya kira yang dibawa Master Lauba ini adalah pecahan batu meteor yang jatuh di seberang jalan bengkelnya. Namun ternyata itu adalah sebuah manipul knalpot truk yang rusak di bagian sambungan, dan ia diminta untuk memperbaikinya. Kebanyakan orang kalau lihat rusak begini pasti langsung ganti baru, karena memperbaikinya cukup merepotkan, tapi tidak di Pakistan. Master Lauba meletakkan kedua potongan pipa manipul ini di lantai, dan karena bagian sambungan ini sudah tidak bisa digunakan lagi, ia akan menggunakan potongan logam besi ini sebagai bahan penggantinya. Kata Master Lauba, kalau sudah patah begini, jangan langsung dilas, tapi sekalian di-upgrade jadi sambungan yang lebih kuat. Ia mengambil jangka sorong, mengukur diameter luar dan dalam dari silinder logam dengan sangat teliti, lalu mengukur diameter dalam pipa knalpot yang patah. Ternyata ia berniat membuat sambungan berbentuk selongsong berulir di mesin bubut, agar kedua pipa bisa disambung lagi dengan ulir seperti bawaannya. Pekerjaan pun dimulai, pipa dipasang di alat penjepit, dan mesin gerinda pun dinyalakan. Pertama, sang ahli harus memotong bagian patahan, karena bagian ini sudah tidak bisa dipakai, dan nantinya akan diganti oleh logam besi tadi. Bagian itu harus dipotong hingga halus agar nanti saat dilas bisa menempel rapat dan hasilnya kuat dan rapi. Setelah satu sisi selesai digerinda rata, sisi lainnya juga diproses dengan cara yang sama. Semua permukaan sambungan harus sesuai ukuran yang diinginkan. Selanjutnya, silinder logam dipasang di cap penjepit, lalu proses bagian sambungan pun dimulai. Pertama, permukaan luar dibubut halus agar ukurannya presisi. Setelah itu, bagian tengah dibor dengan diameter yang sudah dihitung sebelumnya. Lalu, bagian dalamnya dipotong lagi menggunakan pisau bubut untuk memastikan permukaan dan konsentrisitasnya sempurna. Langkah ini disiapkan untuk membuat ulir dalam. Saat pahat membentuk ulir, serpihan logam panjang melilit keluar seperti pegas. Kedalaman dan jarak ulir harus akurat agar nanti bisa cocok dengan ulir luar. Setelah ulir dalam selesai, bagian luar selongsong dikerjakan. Ukurannya diperkecil sesuai kebutuhan, lalu diberi tanda untuk panjang ulir luar. Dengan pahat ulir, mesin otomatis membentuk ulir luar yang rapi dan presisi. Tahap ini membutuhkan fokus tinggi, karena sedikit saja salah, maka semuanya harus diulang dari awal. Akhirnya, bagian sambungan pun selesai dikerjakan. Selanjutnya, ia mengambil las listrik dan menempelkan selongsong ke pipa. Ia melakukan las titik untuk menyetel posisi sisinya agar lurus. Barulah setelah itu ia melakukan pengelasan penuh di sekeliling sambungan. Di tangan sang ahli yang sangat berpengalaman, hasil lasnya rata, rapih, dan kuat. Ia memutar pipa itu perlahan supaya semua sisi terlas dengan sempurna. Setelah itu, sisa kerak las dibersihkan dengan palu kecil dan pahat, membuat hasil akhir tampak rapi. Sisi satunya juga dilas dengan cara yang sama. Setelah selesai, sambungan digerinda kembali supaya rata dengan permukaan pipa, agar tidak ada titik yang menonjol dan terlihat seperti baru. Proses ini juga butuh keahlian tinggi, karena kalau terlalu dalam, bisa merusak hasil lasnya. Setelah semuanya selesai, kedua bagian pipa pun disambung dengan cara diputar. Karena ulir di kedua bagian sambungan sangat presisi, kedua sambungan pun bisa diputar dengan mulus. Hasilnya sempurna, dan kedua potongan pipa kini menyatu kembali dengan rapat tanpa celah. Langkah terakhir, sang ahli menyemprotkan cat merah di area sambungan untuk perlindungan anti karat. Hasil akhirnya, pipa knalpot yang tadinya patah dua kini tampak baru lagi dengan sedikit upgrade. Siapa sangka, barang yang semula tampak tak berguna bisa diperbaiki bahkan jadi lebih kuat dan